Kami mengucap syukur kepadamu pada saat pagi hari ini, di mana kami dapat berkumpul bersama-sama dan kami mau menyembah Engkau, kami mau mendengar Engkau berbicara kepada kami pada hari ini, bahkan seterusnya Tuhan senantiasa berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Sebentar kami akan belajar bahkan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon supaya Roh Kudus akan terus menjamah hati kami dan kami akan memahami akan rahasia firman Tuhan untuk kami pada hari ini. Terpujilah namamu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Shalom dan salam sejahtera dan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, dengan harapan agar kita semua diberkati oleh Tuhan dalam ibadah kita secara online pada pagi ini. Dan saya percaya seluruh umat Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan, siap untuk beribadah kepada Tuhan, akan memperoleh berkat Tuhan, bahkan jamahan Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, pada pagi ini saya ingin membawa kita untuk membaca firman Tuhan yang terambil daripada kitab Kolose pasal 3 ayat yang ke-23 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat yang ke-24 mengatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhan kamu akan menerima bahagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Inilah pembacaan kita pada hari ini dengan satu tema yang singkat yang saya ingin kongsikan untuk kita pada hari ini, yang mengatakan karena Tuhan. Singkat, dalam bahasa Inggris mengatakan because of God. Ya, karena Tuhan ataupun because of God. Nah, ini adalah tema yang kita pegang pada hari ini, berpandukan ayat firman Tuhan itu yang kita baca pada hari ini. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya, dalam kitab Amsal pasal 3 juga mengatakan ayat yang ke-6. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka Tuhan akan meluruskan jalanmu. Firman Tuhan begitu jelas untuk kita pada hari ini, ya, supaya kita sebagai umat Tuhan melakukan segala sesuatu hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Segala sesuatu, apapun, ayat firman Tuhan mengatakan, dalam arti kata yang lain, segala sesuatu yang kita perbuat, dan kita harus ingat bahwa itu semua adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, pada pagi ini Tuhan mau supaya kita menjadi umat-Nya
yang memiliki kesadaran akan adanya Tuhan di dalam setiap pribadi kita, yang mendiami hati kita, sehingga kita menyadari bahwa kehidupan kita sepenuhnya adalah untuk Tuhan. Itu sebabnya pada pagi ini ayat firman Tuhan ini mengatakan kepada kita, apapun yang kamu perbuat, kita harus lakukan itu, ya, untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita lakukan itu dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan. Bukan untuk kita, bukan untuk seseorang, bukan untuk manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita kembali memikirkan tentang keberhasilan, kunci keberhasilan dalam hidup orang Kristen adalah dengan berpegang kepada firman Tuhan. Seperti pada hari ini, firman Tuhan mengatakan kepada kita, menyarankan kepada kita, memandu kehidupan kita, ya, adalah kunci daripada keberhasilan orang Kristen apabila mereka berpegang kepada kebenaran firman Tuhan. Yang kita pelajari pada hari ini, saya percaya semua anak-anak Tuhan diberkati. Nah, ayat ini, bagian firman Tuhan ini, saya percaya sudah banyak kali kita dengar. Bahkan mungkin menjadi ayat pegangan kita, ayat hafalan kita. Ya, dari ayat ini kita boleh belajar dua perkara penting yang kita perlu pelajari melalui firman Tuhan ini. Yang pertama adalah belajar melakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Belajar untuk melakukan sesuatu dengan segenap hati kita. Karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati akan membawa hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Contohnya, kalau kita melakukan sesuatu, tugas yang kita lakukan, pekerjaan yang kita lakukan, jikalau kita melakukan itu dengan segenap hati kita, dan saya percaya kita akan memperoleh hasil yang lumayan. Oleh karena apa? Karena kita mempunyai tumpuan, ya, perhatian terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kita berhati-hati. Dalam arti kata yang lain, kita melakukan itu dengan segenap hati kita. Saudara-saudara, karena segala sesuatu yang dikerjakan dengan segenap hati akan membawa hasil yang lumayan, hasil yang terbaik dalam kehidupan kita. Pada waktu kita mengikuti Tuhan, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu itu adalah untuk Tuhan. Yang kita perbuat, yang kita kerjakan, semuanya adalah untuk Tuhan. Itu sebabnya pada pagi hari ini, dalam apapun keadaan yang kita hadapi, setiap waktu, setiap hari, dan kita harus tahu bahwa semuanya itu diizinkan Tuhan. Bahkan Tuhan izinkan kita melakukannya, dan supaya kita dapat menyadari bahwa Tuhan senantiasa menyertai kita dalam apapun yang kita lakukan, asal dengan segenap hati kita untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, yang perlu kita pelajari, yang boleh kita pelajari daripada ayat ini adalah
belajar melakukan segala sesuatu dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Belajar untuk melakukan segala sesuatu dengan motif kita yang benar di hadapan Tuhan. Kita melakukan ini, kita melakukan itu dengan motif kita yang benar di hadapan Tuhan. Artinya kita senantiasa memuliakan Tuhan dalam apapun yang kita lakukan. Itu sebabnya dalam satu lirik lagu yang mengatakan, menyenangkan hati Tuhan, itulah yang kuingini. Ya, saya percaya bahwa setiap orang Kristen yang menyerahkan seluruh hidup mereka ke dalam tangan Tuhan, yang mengikuti Tuhan, yang sudah memiliki Kristus dalam hidup mereka, mereka senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dalam setiap perbuatan yang mereka lakukan, dalam setiap keadaan yang mereka hadapi, mereka tahu bahwa Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan mereka. Belajar melakukan segala sesuatu dengan motivasi ataupun motif untuk menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah sikap yang kita perlu miliki sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Harus menyenangkan hati Tuhan dalam setiap perkara yang kita lakukan, yang kita kerjakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan sepenuh hati kita, melayani Tuhan dengan sepenuh hati kita, mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kita. Jadi artinya tidak ada istilah mengatakan yang kita katakan alang-alang, setengah-setengah. Tetapi kita harus menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, orang Kristen yang mempunyai sikap hati yang dengan segenap hati kita, dengan segenap perhatian kita dalam segala perkara. Nah, sebab itu saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, meskipun yang kita lakukan itu mungkin dianggap oleh dunia adalah sesuatu perbuatan yang bodoh, ya, mereka anggap kita ini melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hati mereka, ya, bahkan ditentang oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Saudara-saudara, itu tidak akan mematahkan semangat kita untuk melakukan segala sesuatu untuk menyenangkan hati Tuhan. Karena motif kita, karena tujuan kita adalah benar di hadapan Tuhan. Kalau kita mendasari apa yang kita kerjakan berdasarkan kedua perkara yang kita boleh dapati dalam ayat ini tadi, maka setiap keberhasilan yang kita peroleh tidak akan membuat kita menjadi tinggi hati, karena kita tahu bahwa di balik keberhasilan yang kita perolehi ada kuasa Tuhan yang bekerja untuk memampukan kita melakukan segala pekerjaan yang kita lakukan, segala pelayanan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kita tahu ada beragam motif, 1001 macam tujuan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi kita harus yakin dan pasti bahwa tujuan kita hanya satu saja. Tujuan kita adalah untuk
memuliakan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang kuingini. Itulah yang kita ingini dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan, belajarlah menjalani kehidupan dengan cara yang benar. Kita harus belajar. Dalam Filipi pasal 4 ayat ke-8, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita pelajari, apa yang perlu kita fikirkan dalam kehidupan kita. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, fikirkanlah semuanya itu. Segala sesuatu yang baik, yang positif harus kita fikirkan. Dalam arti kata yang lain, saudara-saudara, mentaliti kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Mentaliti kita harus dikuasai oleh Roh Kudus, harus dipimpin oleh Roh Kudus, dan harus mengalami urapan Roh Kudus dan ditawan oleh Roh Kudus. Jadi artinya kehidupan kita sepenuhnya dipandu, dikuasai oleh kuasa Tuhan, sehingga kita memiliki kemampuan untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati kita, dengan satu tujuan, adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah segala sesuatu dengan sepenuh hati, karena kita mengasihi Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Saat kita melakukan segala sesuatu dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, berarti kita sedang melayani Dia dengan segenap hati kita. Mata yang tertuju, yang kita fokuskan hanya kepada Tuhan saja. Dalam arti kata yang lain, kita sedang melayani Tuhan dengan segenap hati dan dengan penuh perhatian kita. Bukan untuk diri kita, bukan untuk orang lain, tetapi satu-satunya untuk Tuhan. Saudara, kita harus renungkan, kalau dalam kehidupan ini ataupun dalam kehidupan kita tidak menghasilkan buah dari apa yang kita lakukan, tidak menghasilkan buah dalam apa yang kita perbuat, boleh jadi saudara-saudara karena kita tidak melakukannya dengan sepenuh hati kita. Karena kita tidak melakukannya dengan tidak tertuju, pikiran kita tidak tertuju kepada Tuhan. Ya. Nah, bila kita melakukan banyak hal tidak dengan sepenuh hati, maka hasilnya yang kita dapatkan tidak akan memuaskan kita. Itu asal-asal saja. Tuhan tidak mau sikap orang Kristen yang asal-asal saja. Tuhan mau kita menjadi orang Kristen yang dengan sepenuh hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan kita, dengan segenap roh kita. Inilah orang Kristen yang dikehendaki oleh Tuhan di akhir zaman ini. Saudara-saudara, kita harus bersikap mengoreksi diri kita. Mari kita mengoreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melayani?
Sudahkah kita menyenangkan hati Tuhan dengan sepenuh hati ketika memuji Tuhan dan menyembah Tuhan? Apakah kita melakukannya dengan sepenuh hati? Pada waktu kita melayani Tuhan, pada waktu kita berdoa kepada Tuhan, pada waktu kita mengerjakan sesuatu pelayanan untuk Tuhan, apakah itu kita lakukan dengan segenap hati kita, dengan penuh perhatian kita kepada Tuhan Allah kita? Dan apakah kita menyenangkan hati Tuhan dalam perbuatan yang kita lakukan? Jangan pernah merasa bahwa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih daripada cukup. Mungkin ada orang-orang yang menganggap, merasakan mereka telah melakukan begitu banyak aktiviti untuk gereja. Tetapi kalau itu tidak dilakukan dengan segenap hati, hanya untuk memenuhi tuntutan gereja, itu tidak akan menghasilkan apa-apa untuk kita. Karena sedikit yang kita lakukan, asal itu dengan segenap hati kita, maka Tuhan akan memberkati yang sedikit itu. Apa yang ada di dalam tangan kita itu, kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan pakai yang sedikit itu. Yang sedikit itu akan menjadi lebih banyak, lebih luas, karena Tuhan campur tangan. Jangan pernah kita merasa pelayanan dan ibadah yang kita lakukan selama ini sudah lebih daripada cukup, ataupun kita merasa sudah cukup rajin dan setia mengiring Tuhan. Melakukan ini, mengikuti semua aktiviti, itu tidak salah. Sepatutnya itu harus kita lakukan untuk membuktikan bahwa kasih kita kepada Tuhan, harus melayani Tuhan. Tetapi yang paling utama, yang Tuhan inginkan adalah motif kita, adalah tujuan kita melakukannya. Apakah kita melakukannya dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, dan percaya bahwa Tuhan hadir di dalam setiap perbuatan yang kita lakukan. Nah, saudara-saudara, yang dinilai oleh Tuhan bukan yang dilihat oleh mata manusia. Yang dinilai Tuhan bukanlah aktiviti yang dilihat dengan mata kepala kita, tetapi Ia melihat hati kita, ya, kesepenuhan hati kita ketika kita melayani Tuhan. Itulah yang dikenankan oleh Tuhan. Hati yang remuk, hati yang hancur adalah yang dikehendaki oleh Tuhan, adalah yang diperkenankan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang saya hormati dalam Tuhan Yesus, dalam Kolose pasal 3 ayat yang kedua mengatakan seperti ini: fikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Ayat firman Tuhan mengatakan kita harus fikirkan perkara-perkara yang ada di atas dan bukan yang ada di bumi ini. Ya, maksudnya di sini kita harus mengutamakan perkara-perkara surgawi. Karena tujuan kita, tujuan akhir kita adalah kerajaan surga. Tujuan yang kita ingin perolehi, yang kita harus perolehi dalam iman kita percaya kepada Tuhan Yesus adalah memiliki kerajaan surga. Saudara-saudara, fikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kumpulkanlah hartamu di surga, bukan yang ada di bumi. Dalam kitab Injil Matius mengatakan, karena yang ada di bumi akan rosak oleh ngengat,
tetapi yang di surga akan kekal abadi. Ya, saudara-saudara, mari kita melihat, fokuskan hidup kita melayani Tuhan, mengikut Tuhan, mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita. Saudara-saudara, kalau selama ini kita berusaha mendapatkan hasil yang maksimal dan usaha yang minimal, kita perlu mengubah pikiran kita. Mengapa kita tidak memperoleh hasil yang lumayan? Oleh karena kita tidak serius. Oleh karena kita tidak dengan segenap hati. Oleh karena kita memiliki hati yang alang-alang. Kata pepatah, ya, suam-suam kuku. Kata kitab Wahyu, orang Kristen harus hangat senantiasa, ya, berapi senantiasa, bukan suam-suam kuku. Ya, dalam masa-masa sekarang ini ada alasan kita boleh menjadi suam. Kenapa? Karena kita tidak datang ke gereja. Ya, tapi gereja yang sebenarnya itu adalah diri kita. Ya, firman Tuhan itu ada di dalam diri kita. Kalau firman Tuhan itu dalam diri kita, maka apa yang keluar daripada mulut kita adalah semua firman Tuhan yang boleh memberkati orang lain. Oleh karena apa? Karena kita senantiasa fokus kepada Tuhan Allah kita. Saudara-saudara, hasil yang terbaik hanya dapat kita perolehi kalau kita mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengusahakan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, maka kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Jiwa kita selamat. Dan kita menjadi berkat kepada orang lain. Kita menjadi saluran berkat kepada seluruh umat manusia. Dikala kita berhadapan dengan COVID-19 ini, ada rencana Tuhan, ada tujuan Tuhan mau pakai kita supaya kita mempermuliakan Tuhan, supaya kita dipakai Tuhan dengan caranya sendiri untuk membawa berkat yang besar. Sebab itu, dalam setiap perkara yang kita lakukan, seperti firman Tuhan pada hari ini mengatakan kepada kita, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Kita mempersiapkan sesuatu supaya kita memperoleh sesuatu yang terbaik. Saudara-saudara, hati kita harus jujur di hadapan Tuhan. Ya, jadi artinya kita tidak harus memiliki sikap yang tersembunyi. Ada udang di sebalik batu, kata orang. Ya, kita tidak punya sikap kekristenan yang seperti itu. Dan kita akan melihat sesuatu yang baik dalam melayani Tuhan, dalam berhadapan dengan keadaan COVID yang sedang melanda, menyerang kita pada hari ini. Kita harus memiliki pegangan kita yang kokoh, yang kuat di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab itu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengoreksi diri kita. Selama ini kita sudah mengalami berkat pertolongan Tuhan, dan kita akan menjadi orang Kristen yang benar-benar melakukan sesuatu
untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan itu adalah kerinduan hatiku. Itu adalah kerinduan seluruh umat Tuhan. Jadi artinya mari kita bersama-sama mengikut Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Karena dialah Tuhan kita. Dialah Allah kita. Dialah pencipta langit, bumi dan segala isinya. Sebab itu layaklah setiap umat manusia menyembah kepada Tuhan Allah pencipta yang berkuasa, yang mengontrol hati kita, dan yang berkuasa di atas seluruh alam semesta jagat raya ini. Inilah firman Tuhan yang saya kongsikan untuk kita pada hari ini dengan berkata, tema kita mengatakan karena Tuhan. It's because of you. Karena Engkau Tuhan, because of God. Maka kita akan memperoleh kekuatan dan semangat setiap hari untuk melayani Tuhan. Hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Dan Tuhan, Engkau mau supaya kami menjadi umat-Mu, pengikut Kristus yang sejati, yang hanya memiliki satu tujuan dalam hidup kami adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, kami mau berdoa supaya Roh Kudus akan senantiasa menguatkan kami, supaya kami senantiasa memiliki kesadaran akan kebenaran firman Tuhan yang memandu kehidupan kami, senantiasa menjadi pedoman, menjadi pelita, sulu bagi perjalanan kehidupan kami. Kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan orang-orang Kristen yang mendengar firman Tuhan ini. Kami semua akan mengalami berkat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Semua anak-anak Tuhan mengatakan amin. Amin. Amin.